اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصلح بها شاني وتحفظ ببركتها إيماني وتنور بها وجهي وجناني وتعصم بها عن الخطأ لساني. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم المتقون. Alhamdulillah, Allah pertemukan kembali kita di masjid yang mubarak ini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini jadi saksi baik nanti di yaumul qiyamah, bahwa kita berkumpul dalam mencari keridhaan Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mawsufi bil qidami. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lam taqtarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at wa lam tadumi. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhakkamatun fama yubqina min syubahin lidhi shiqaqin wa ma yabghina min hakami. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ma huribat qattu illa ada min harabin adal adi ilaiha mulki as-salami. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan baca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah atau Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah
yang mana pokok pembahasannya masih belum keluar daripada masalah solat. Karena solat itu sesuatu yang mulia, pembahasannya juga panjang sekali, dan insya Allah semua berisi kemanfaatan buat kehidupan dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa huwa sayyidul walid maulana al-imam al-muhaddits al-haramain al-habib Muhammad bin Alawi al-Maliki fi kitabih Khasaisul Ummah al-Muhammadiyah ila an qala fima yata'allaq bis salah. Qala wa min khasaisis salati anna man hafadha ala salawatihi fid dunya muta'asyiqan biha fa innahu la yazalu yusalli fi qabrihi mutana'imman bi salatihi wa hadha maqamun a'tahu Allahu ta'ala li jami' anbiya'ihi wa salawatullahi ta'ala alaihim ajma'in wa qad yukramu bihi atau wa qad yukrimu bihi man syaa min ibadihi as-salihin. Hadirin, daripada keutamaan salat, bahwasanya orang-orang yang selalu menjaga salatnya, yang 5 waktu tentunya, yang ditambah lagi dengan sunnah-sunnahnya, di dunia dengan penuh keasyikan, cinta, senang. Berarti dia kalau nggak salat berasa sedih. Bukan hanya sekedar ini kewajiban saya. Ya, itu bagus, sudah jelas. Tapi dia ini ada rasa cinta pada sholat. Lain lagi kan, tingkatannya lebih tinggi lagi. Maka orang ini bukan hanya sembahyang di dunia, bahkan dengan kecintaannya kepada sholat, Allah akan memberikan dia kekuasaan sholat di dalam kuburnya. Sholat di dalam kuburnya, ya. Obi, bagaimana tuh sholat di dalam kubur? Nanti ente mati dulu aja dulu, ya, biar paham. Sekarang susah kalau anak kasih terangannya soalnya, ya. Abah-abahnya juga belum mati, ya. Nah, tapi ini yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, ya. Wahada maqamun, ini keistimewaan, maqam, keistimewaan, pangkat, ya, yang Allah berikan kepada para nabi-nabinya alaihimussalam wassalam. Wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Jadi para anbiya ini mereka sembahyang di kubur mereka. Tinggal begini kita menjelaskannya. Ulama menjelaskannya adalah bahwa bagaimana sholatnya? Sholat yang mereka lakukan di dalam kubur ini yang sesuai dengan keadaan di sana, yang mana hanya Allah lah yang tahu bagaimana caranya. Kalau kita di dunia kan ketahuan, sujud, ya, qiyam, duduk di antara 2 sujud, dan sampai akhirnya dari takbir sampai salam. Itu yang kita lihat. Nanti di akhirat bagaimana? Insya Allah begitu salat, tapi bagaimana caranya kita nggak tahu karena dalam kubur, ya, alamnya lain. Kita tinggal mengimaninya saja. Dan hal ini bisa terjadi bukan hanya para anbiya, sebagian orang-orang bukan nabi juga. Wa qad yukramu bihi man syaa min ibadihi shalihin. Allah telah memberikan kehormatan bagi siapa saja yang Allah kehendaki, mereka juga bisa sembahyang di dalam kuburnya. Mudah-mudahan kita bisa begitu, ya, nikmat jadinya. Kan kesannya kalau kubur ini di kita malam Jumat serem. Itu omongan orang kafir, ya. Kalau malam Minggu meriah, ya. Malam Sabtu meriah. Kenapa? Malam Sabtu malam hari besar Yahudi. Malam Minggu malam hari besar Nasrani. Kalau malam Jumat karena itu hari besar Islam, agama kita yang benar, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita anggap paling benernya agama, ya. Enggak ada agama yang diterima kecuali agama kita. Itu dianggap serem. Salah apa benar nih? Salah. Justru malam Jumat itu malam yang mulia. Ya, malam yang bercahaya, malam yang penuh rahmat dengan rahmat dari Allah. Nah, kita hidupkan dengan apa? Dengan ibadah kepadanya. Baca Quran, baca kahfi, dan seterusnya. Taib. Jadi hadirin, ada sebagian orang, nanti ada ceritanya, ya, yang dibuktikan lagi, ada orang yang melihat, ya,
bahwa sebagian orang-orang yang soleh itu diberikan keutamaan oleh Allah, keistimewaan pangkat, dia bisa sembahyang di dalam kuburnya. Allah ja'alna minhum insyaallah, amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang menanya, dalilnya dari mana, Bib? Jazakallah khair. Sayyidul Walid Habib Muhammad menerangkan, wad dalil ala annal anbiya kulluhum yusalluna fi quburihim. Ya, dalil bahwasanya para anbiya semuanya itu mereka itu salat di dalam kubur-kubur mereka. Marawahu Abu Ya'la wal Baihaqi fi juz'i Hayatil Anbiya, di dalam kitab Hayatil Anbiya karangan Imam Abu Ya'la dan Al Baihaqi, ya, karangan Abu Ya'la serta Imam Baihaqi juga di dalam juz', ya. Apa kata mereka? Ana Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Anas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi itu, apalagi rasul ya, mereka hidup di dalam kuburnya dengan kehidupan yang pantas di sana. Gimana hidupnya Allah yang tahu, kita imani saja, ya. Terus mereka hidup dalam kuburnya yusallun, dan mereka sembahyang. Kalau mereka sembahyang berarti bisa melakukan yang lain, baca Quran, berzikir, karena ini termasuk kaitannya dalam urusan ibadah kepada Allah. Cuman nggak keluar aja, sedekah, ngomong dan tidak, ya. Tapi dalam kuburnya mereka melakukan ibadah berarti, terutama sholat yang maha mulia. Gala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam gala, lebih jelas lagi hadis Isra Mi'raj. Kan kita dengar tuh hadis Isra Mi'raj, yang Nabi bertemu dengan Nabi fulan, Nabi fulan, Nabi fulan sampai ke langit yang 7. Di antaranya adalah ataitu lailata usriyabi, aku mendatangi atau bertemu ketika aku dinaikkan dalam Isra Mi'raj itu. Siapa? Bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Gal yusalli fi qabrihi innal kathibil ahmar. Nabi Musa dilihat oleh Nabi, datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa sedang melaksanakan sholat di tempat yang sangat indah sekali, ya, permadani merah dari permata, kurang lebih begitu. Lagi sembahyang. Jadi itu dalilnya bahwa para anbiya itu mereka sembahyang di dalam kubur-kuburnya masing-masing, termasuk orang-orang yang soleh. Makanya kalau kita ingin juga sembahyang di akhirat nanti di dalam kubur, ya, di negeri di dalam kubur barzakh, jaga sholat kita, cintai itu sholat, ya. Tanda-tanda cinta sholat, wudunya bagus, taharahnya bagus, ya, ingin sembahyangnya jamaah, ingin sembahyangnya juga di dalam masjid, melaksanakan sunnah-sunnahnya, malam bangun laksanakan sholat. Sebab ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah menjadikan Allah berikan kepada Nabi SAW tuh, ya, rasa cinta nikmat di dalam sholat. Ya, orang-orang yang sholat itu kalau sholat nikmat. Bahkan sebagian mereka, ini kita bingung kalau mikir, cepat sholatnya. Ditanya, Tuan Imam, kenapa kok Anda sholat ini terlalu cepat? Dia bilang, kalau saya terlambat, saya bisa mengeluarkan sperma daripada lezatnya ini melaksanakan sholat. Bayangin saudara. Tapi ini bukan kekurangan ajaran. Ini magam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari enaknya dia melaksanakan sholat. Bayangkan saudara. Tuh. Ya. Oh, banyak cerita-cerita solehin dalam sholat ini. Ada yang dioperasi, lagi sholat nggak berasa, ya, kebakaran dia nggak ngedengar, jeritan orang dia tidak dengar, jatuh tiang besar dia tidak dengar, tetap sholat. Karena dia asyiknya, ya, cintanya, khusyuknya ketika dia melaksanakan sholat, ya. Baik, kembali yang sedang kita baca bahwa Nabi
ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa, beliau sedang sholat. Ya, baru setelah itu bicara ya dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Sekali lagi, sholatnya yang pantas di magom tersebut. Bagaimana caranya? Allah lah yang maha mengetahui, kita tinggal mengimaninya saja. Ya. Wa amma dalilu ala sholatis sholihina fi kuburihim. Apa dalil bahwasanya orang-orang yang soleh itu sebagian mereka sholat di kubur mereka? Enggak semuanya. Ya, tapi ini banyak orang-orang yang soleh seperti itu. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, faqad jaa fil hadits, diterangkan di dalam hadis, annal mu'min yaqulu lil malaikah, bahwasanya mukmin itu ketika datang pertanyaan dari malaikat, hadisnya sudah lewat ya kemarin, yang mana ketika ditanya siapakah ini orang, ya tahu ditanyakan siapakah Rasulullah SAW itu, dibilang kepada malaikat, stop dulu, saya mau sholat. Kata malaikat, jawab, kamu bakal sholat, kamu akan melaksanakan itu sholat. Nah, itu dalilnya. Ketika malaikat bilang kamu bakal sholat, kan malaikat nggak pernah bohong, bukan kayak kita. Kalau kita jangankan yang apa nih, yang rendah, pejabat bohong, ya kan, presiden bohong kadang-kadang, raja bohong, malaikat nggak pernah bohong, apalagi di akhirat nanti, ya. Kalau kita kan lain, kita memang tukang bohong, ya ngaku, ya, nah, gitu, ya. Iya, enggak, saya enggak. Ya. Nah. Sallallahu alaihi ya. Ya, kita ngaku aja kalau memang salah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada aja kan dalam hidup kita tuh bohong, ya. Baik. Tapi jangan terus-terusan tuh. Di dalam hadis diterangkan orang kalau sering ngebohong, bohong terus akhirnya kemakan oleh kebohongannya sendiri dan dia nanti ditulis sebagai pembohong. Nauzubillah. Hatta yuktab kadzaban. Kalau dia jujur, insya Allah dia menjadi tulisan orang yang jujur. Ya, kemakan tuh. Itu pernah ada kejadiannya tuh. Satu orang di satu tempat bohong nih. Rumahnya kebetulan di pinggir kali. Orang kita kan kadang-kadang banyak tahayulnya nih. Ya. Bekas yang percaya sama karuhun setan. Pohon gede sedikit sembah, ya itu bukan dari agama kita tuh. Batu gede sedikit sakti, ya kan? Padahal nggak ada apa-apanya, batu, pohon. Wah, ini ada penunggunya, ya. Apa penunggunya? Kebodohan ente yang menunggu itu sebetulnya. Iya kan? Nggak ada yang menunggu, pohon ditungguin ngapain? Bodoh bener tuh orang. Ya, jin juga ngapain tuh jin nungguin? Tapi karena ente diyakinkan, jin sengaja, setan yang datang akhirnya. Dia kebetulan rumahnya pinggir kali. Dia lihat ke bawah, pura-pura, waduh, wah saya lihat ini buaya putih. Padahal nggak ada buaya putih. Mana ada buaya putih? Ya, nanti kan ramainya apa? Buaya jadi-jadian, buaya putih, buaya ramai orang. Setelah orang ramai, dia takut sendiri, lari dia. Dia lari, orang masih ramai, lihat ada buaya putih. Dari omongan dia, orang kan kalau yang termakan, apalagi yang senang, yang begitu-begitu, dia, oh iya bener itu, padahal nggak lihat. Saking pengen ini aja, pengen supaya orang jadi ramai, kan ada yang begitu. Nggak tahu, pura-pura tahu. Ada nggak orang yang begitu? Banyak tuh orang yang begitu. Nggak tahu padahal, tapi pura-pura tahu. Oh iya bener, saya lihat itu dia, nggak ada apa-apa. Akhirnya saking banyak, dia misalnya rumahnya di Kemayoran sini. Akhirnya dia karena takut, dia lari ke depan, Jalan Garuda. Di Jalan Garuda orang datang semua ke pinggir kali. Terakhir dia nanya, mau kemana ente? Anak mau lihat buaya putih di pinggir kali. Terus dia bilang, barangkali benar ya ada buaya putih. Padahal dia yang bikin. Akhirnya dia ikut. Dia ikut ngelihat lagi. Jadi kemakan oleh kebohongannya sendiri. Orang yang suka bohong nanti kemakan kebohongan sendiri. Imma bahaya atau sebagainya. Makanya jangan suka bohong. Ya, jujur itu mahal. Katanya dagangan yang laku untuk lawan, dikawan dan lawan, kejujuran. Laku. Sama musuh laku, apalagi sama teman sendiri. Orang jujur itu sama musuh laku. Pengkhianat oke, dipakai sama musuh, selesai kamu pengkhianat, dibunuh juga. Tapi orang jujur insya Allah berkah kejujuran diselamatkan oleh Allah SWT. Kembali yang sedang kita baca, hadirin sekalian, bahwasanya
Mukmin itu sembahyang di kuburnya. Nah, ini dalilnya, ya. Naam. Tadi hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ketika seorang mukmin itu ditanya tentang Nabi, dia bilang, biarkan saya sholat dulu. Kata malaikat, engkau akan melaksanakan sholat. Ya, malaikat jujur, benar. Ya. Fayaqulun innaka sataf'al. Ketika muslim itu mengatakan saya mau sholat dulu, engkau akan melaksanakan sholat. Ya. Qala wa asnada Abu Nu'aim fil Hilyah an Yasar ibn Jaish an abihi qala. Nah, ini sekarang apa namanya? Riwayatnya nih. Hikayahnya, tapi hikayahnya orang benar, ya, bukan dongeng kayak kita nih dongeng. Ya. Nah, ini dongengnya benar nih. Walladzi la ilaha illahu, bersumpah nih. Yasar bin Jaish bersumpah, ya, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, adkhaltu Tsabitan al-Bunani fi lahdihi wa ma'i Humaid wa rajulun ghairahu. Jadi waktu orang meninggal kan ada yang masuk ke dalam kubur untuk nampanin jenazah. Kalau jenazahnya bukan COVID, kebetulan nggak ada COVID dulu tuh, ya, turun. Kalau COVID kan enggak, kadang-kadang dilempar dari atas buar gitu, kayak nggak ada harganya. Nauzubillah, ya. Allah hafadna wa iyyakum minal COVID. Ya, mudah-mudahan diangkat nih fitnah COVID nih. Ya, mudah-mudahan Allah angkat ini fitnah COVID ini. Ya, besar sekali ini fitnahnya. Naam. Dia bilang saya dan Humaid dan satu orang lagi nguburkan Imam Tsabit Al-Bunani, orang besar. Ya. Baik. Falamma sawaina alaihi labin, ketika kami tutup dengan ketab. Jadi bukakan kubur, bawah taruh, buka tali-talinya, buka mukanya, taruh apa? Diciumkan kepada tanah, balikin, tutup. Setelah gitu ditutup dengan apa? Papan kan? Nah, tutup papan. Nah, tutup sama papan nih sama dia. Nah, terus tiba-tiba dengan izin Allah jatuh itu satu papan. Apa? Jatuh satu papan. Apa yang dia lihat? Baru ini di kuburnya. Di kuburnya baru, tapi Allah menunjukkan keramat ini orang. Ya kan? Kan pertanyaan belum. Apa-apa belum. Tapi ditunjukkan oleh Allah Maha Kuasa. Kayak kita umpamanya punya video, mau muter kanan, kiri, ulang. Bisa kan? Punya ente sendiri. Ya, apalagi Allah. Naam. Begitu jatuh itu satu papan, fa idza bihi yusalli fi qabri. Dilihat itu Tsabit Al-Bunani bukan lagi tidur, padahal kan tadi tidur. Ngadep kiblat. Lagi ngapain? Lagi sembahyang. Jadi dibuka tuh, terbuka tuh apa namanya? Papan kayak televisi jadinya. Kelihatannya ini orang lagi sholat. Bayangin tuh. Ini orang soleh, ini bukan nabi nih, ya. Taib. Dia ragu nih, ini bener nggak yang saya lihat? Memang Allah mau menunjukkan kepada kita nih kebenaran ini cerita. Dia bilang bener nggak nih yang saya lihat? Dia ragu nih, nggak mungkin soalnya baru dikubur belum apa-apa dia lagi sembahyang kelihatannya. Dia tanya lagi, sama Humaid barangkali, kamu lihat nggak nih? Yang ditanya dia bilang, diam kamu. Lihat juga dia juga, udah diam, jangan ngomong. Jadi waktu dilihat kan sama-sama kagetnya. Dia bilang, ente ngeliat nggak? Diam, jangan ngomong. Ya, sudah, tutup lagi. Falamma sawaina alaih wa faragna. Tutup lagi, terus dikubur biasa. Taruh tanah, diuruk. Beres, selesai penguburan dengan segala acaranya. Ataina ibnata Tsabitin fagulna laha. Dia nggak pulang ke rumah. Pulang ke rumahnya Maulana Imam Tsabit. Dia punya anak perempuan. Assalamualaikum. Kira-kira begitu ya. Salam. Saya punya pertanyaan nih. Baik, silakan. Nah, apa pertanyaannya? Maka amalu Tsabit. Hai anak wanita Tsabit, apa pekerjaan ayahmu?
ini anaknya juga orang soleh. Dulu tuh kalau bapaknya soleh, biasanya anak-anaknya soleh. Sebab singa, biasanya anaknya singa, nggak jadi kambing. Ya kan? Waladul asad. Misalnya begitu. Itu apa namanya, peribahasa Arab. Waladul asad. Anak singa. Jadi kalau bapaknya hebat, anaknya hebat tuh disebut begitu. Anak singa. Kalau nggak benar, itu anaknya apa? Kambing. Nggak mungkin kan? Tapi itu ya ini direndahkan jadinya. Kalau Fulan anaknya kambing, bukan harimau, ya. Baik. Kenapa? Apa yang kamu lihat? Wa ma ra'aitum? Kalian melihat apa? Kok nanya amalnya ayah saya? Kalian lihat apa? Dia bilang, fa akhbarnaha. Dia bilang, saya ketika sudah menutup dengan papan, jatuh satu papan, saya lihat abah kamu sedang sembahyang di dalam kuburnya. Anaknya nggak kaget. Anaknya nggak kaget. Kenapa saudara? Lihat jawabnya. Faqalat kana yaqumul lail 50 sanatan. Sabit bangun malam selama 50 tahun sampai dia meninggal dunia. Jadi kalau dia 15 tahun baligh, dari mulai baligh itu dia nggak pernah meninggalkan bangun malam selama 50 tahun sampai akhir hayatnya. Apa faedahnya? Ujung-ujungnya dia dikasih kemuliaan oleh Allah, bisa sembahyang di dalam kuburnya. Kalau faedah kana sahar qala fi du'aihi, dia selalu sembahyang tuh selama 50 tahun, dan ketika dia sholat itu dia berdoa. Saya dengar kata anaknya dengar. Apa doanya? Allahumma in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabrihi fa'atiniha. Ya Allah, apabila memang engkau memberikan rizki, memberikan kehormatan seseorang dapat sholat di kuburnya, berilah aku itu. Jadi doanya gitu tuh, minta sama Allah. Tiap sembahyang qiyamul lail, mungkin setelahnya atau kapan gitu, beliau minta, ya Rabb, kalau engkau memang memberikan orang bisa sholat di dalam kuburnya, kasih aku itu, supaya aku juga bisa sholat di dalam kuburku, karena dia senangnya tuh sholat. Orang tuh kalau udah senang sholat, nggak rasa capek. Rasulullah SAW kadang-kadang bangun malam sama Siti Aisyah atau salah seorang istrinya, dilihat nggak berhenti sampai subuh, sholat terus nggak berhenti, sambil nangis, sampai ya tatawarram gadamah, sampai bengkak kakinya karena terlalu lama berdiri. Tapi belum nggak ngerasa. Orang kalau sudah berasa nikmat itu nggak berasa. Yang sugesti itu ya, suruh saya ceritakan. Jadi orang kalau sugesti, dia lagi asik lihat gitu, dipegang nggak berasa, dia nggak tahu. Atau misalnya ada kereta api datang, dia lagi asik lihat apa gitu, nggak kedengeran nih suara kereta api. Bisa juga gitu, ya. Saking khusyuknya dalam hal sesuatu tuh. Seperti yang melihat Nabi Allah Yusuf, motong-motong ngelukain tangannya, dia nggak berasa. Melihat kegantengannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi hadirin, ketika dia cinta dengan sholatnya dan meminta kepada Allah, fama kana Allah liyarudda dzalika doa, kata anaknya, Allah rupanya tidak menyia-nyiakan, tidak menolak doanya Sabit ketika dia atau beliau menginginkan bisa sholat di dalam kuburnya, dikabul oleh Allah, benar, ditunjukkan lagi kepada orang. Itu Sabit, orang besar. Kita bisa nggak? Bisa. Cinta itu sholat. Buktinya kita cinta, kalau nggak sholat, waduh, merasa ruginya yang luar biasa. Kalau sampai ketinggalan aja sholat tuh, ketinggalan jamaah misalnya, dia merasa rugi. Nah itu berarti Anda sudah terpaku di hati Anda cinta kepada sholat. Tapi standarnya jangan sampai meninggalkan sholat fardu. Allah kuasa, nggak minta juga dikasih nanti. Jangan lagi minta kayak dia. Ya selama 50 tahun dia minta, masa iya sih Allah nggak ngasih, terus-terusan minta ya Rob, ya Rob, ya Rob, dikasih. Orang kan Allah paling senang tuh sama orang yang begitu. Nggak minta pun, kalau Anda memang baik cinta kepada sholat, insya Allah bisa sholat di dalam kubur kita nanti. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ya. Nah itulah ya keistimewaannya sholat.
Nikmat dong kalau di dalam kubur bisa sholat. Kan kita bayangan kita di dalam kubur itu gelap. Kalau yang nggak ada amalannya ya, hujan. Apalagi baru dikubur, hujan lagi, musim hujan, banjir segala macam. Ya Allah, kira-kira bagaimana tuh dalam kubur? Tanah sendiri, Allah, ya, dahsyat. Tapi orang-orang ahlillah nggak merasa itu semua. Nikmat aja, seperti dia pakai selimut, tidur di rumahnya sendiri. Kalau dia min ahlil jannah. Tapi kalau dia min ahlin nar, naudzubillah, itu warming up pertama tuh. Ya, muqaddimah, pendahuluan adab. Mulain deh tuh. Diintup ular, diintup kalajengking. Panas, dingin. Bayangkan orang-orang yang matinya dibakar. Bagaimana tuh rasanya? Allah. Di dunia belum masuk ke kubur sudah dibakar duluan. Bagaimana tuh kira-kira rasanya? Jangan Anda pikir orang yang sudah mati itu nggak berasa, cuman kita nggak tahu aja. Nggak tahu. Kalau binatang kadang-kadang tahu, dengar. Menjerit-jerit itu mereka, cuman kita nggak tahu. Tapi bukan jasadnya, ruhnya. Rasakan oleh mereka. Kita kena asap rokok aja, langsung begitu ya, insting kita. Kena rokok, emang diam? Bisa kena rokok, terusin. Nggak ada, ngangkat, ya, gitu. Dulu kakek saya kalau ada orang yang nggak sholat, diantaranya salah satu cara beliau kalau nggak mau sholat, bawain lampu cempor. Sekarang nggak ada sih lampu cempor ya, yang pakai beling tuh ke atas gitu, apa namanya? Lampu cempor kan? Lampu cempor taruh gini. Kalau gini kan panas kan? Panas tuh, ya. Sini dia bilang, coba gini kan tangannya saya, gitu. Tarik. Loh, kenapa ditarik? Panas, Bib. Oh, panas ya. Ini sudah dicuci 7 kali. Nanti neraka jahanam untuk orang-orang yang tidak sholat lebih 7 kali daripada ini panasnya. Oh, begitu. Masuk ke dalam otaknya, dia tobat kepada Allah jadi mau sholat. Ya, jangan ngikutin si itu tuh. Sekarang yang ada perempuan yang nggak ada artinya omongannya. Tapi naudzubillah omongannya besar. Mau di neraka, bakal ketemu fulan, Oh, nggak usah di neraka ente, lagi sakit, gigi aja. Kita punya kekasih, lagi sakit gigi, nggak pengen ketemu tuh kekasih kan? Sono dulu dah, gua lagi sakit nih. Apalagi dibakar, apalagi api neraka, naudzubillah, dia nggak tahu. Mudah-mudahan diberi hidayah, dia bisa tobat kepada Allah SWT. Itu kalimat besar. Ya, kalau dari hati bisa jadi kufur, nangtain Allah. Ya, baik hadirin, kita lanjutkan. Yang sama model-model seperti ini ada lagi. Apa saudara-saudara? Tadi kan saya bilang, oh, ini orang sembahyang di kubur. Berarti kalau sembahyang kan berarti banyak tuh kejadiannya. Berarti si rohnya ini, mayit ini bisa gerak, ya kan? Kan sholat ada gerakan. Terus bisa baca, bisa lihat, bisa dengar berarti, ya kan? Kalau dia sholat, kan diantara sholat harus kedengeran, ya kan? Harus kedengeran tuh, bacaan-bacaannya harus kedengeran tuh, yang dirukunkan, rukun di kedengeran. Berarti orang mayit itu kalau sudah bisa sholat, dia bisa lihat, bisa dengar, bisa jalan, bisa gerak. Yang model tadi sholat. Nah, kita lihat yang lain nih. Ini zaman Nabi nih, ya. Wa nadhir dzalik, yang semacam itu, ya. Annallahu ta'ala qad akrama ba'dha ibadihi bi tilawatil Qur'an fi qabrihi. Salat kan ada bacaan Qur'annya, Fatihah Qur'an. Allah juga memberikan kehormatan ada orang-orang bukan hanya salat baca Qur'an lagi. Mungkin dua-duanya salat dan baca Qur'an, atau mungkin baca Qur'an saja, dua-duanya hebat. Loh, kenapa, Bib? Memang di dalam kubur kita disuruh salat enggak kan, udah selesai. Permintaannya udah selesai, hidup. Salat, amal baik segala macam waktu kita hidup. Idza mata ibnu Adam in qata'a, sudah. Nah, ini keistimewaan kalau masih bisa amal. Baik. Ada juga yang dimuliakan dengan bisa baca Quran di kuburnya. Bagaimana mungkin, Bib? Mungkin. Karena itu kehendak Allah. Qala anna Allah ta'ala qad akrama ba'dha ibadihi bi tilawatil Quran. Allah kadang
suka juga. Ada juga kadang-kadang diberi kehormatan orang itu bisa baca Quran di kuburnya. Diangkat derajatnya bisa baca Quran. Jadi tambah tinggi derajatnya kan, ganjaran. Kama rawa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi yang punya kitab sahih itu ya, Jami' at-Tirmidzi. Dari 6 kitab yang sangat sah di muka bumi ini, kitab hadis. Min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khibaan. Pernah sebagian sahabat Nabi itu membangun kemah di satu tempat. Bikin kemah. Ya, bikin kemah. Kan kuburan itu kalau lama-lama tanah mungkin tadi pakai ini, kalau nggak di semen segala macam kan hilang. Udah aja kayak tanah biasa. Dia bangun kemah di situ. Wa huwa la yahsab wa huwa la yahsibu annahu qabr. Dia nggak tahu kalau itu adalah kubur. Orang udah nggak kelihatan tanah. Faida, tiba-tiba dia bilang, fihi insanun yaqra'u surat tabarokalladzi biyadihil mulku. Surat Muluk, Al-Muluk. Tiba-tiba dia dengar di dalam tanah itu ada orang membaca surat Tabarok. Tabarokalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, ila akhiri, sampai akhirnya. Baca surat Tabarok. Dia terpaham orang hafal Quran. Hatta khatamah, sampai selesai. Bukan sedikit, sampai selesai. Jadi dengerin sama dia. Terus ajib dalam kuburnya. Aneh heran nih. Tapi waktu itu ada Sayyidul Wujud. Ada yang buat diajak ngomong untuk yang begini, yang ngerti zahir batin, yang punya keistimewaan, yang bisa kasyaf, yang tahu dari Allah, ilmunya luar biasa. Siapa? Nabi Muhammad masih ada. Datangin Nabi. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaruhu, kasih tahu, ya Rasulullah, kami bangun hemah. Tiba-tiba di dalam tamah yang kami bangun itu dengar ada orang baca surat Tabarok sampai selesai. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yal mani'atu minnal munjiyah tunjihi min adzabil qabr." Itulah surat Tabarok yang disebut surat penyelamat kubur. Surat Tabarok itu surat penyelamat kubur. Artinya enggak, orang yang selalu baca surat Tabarok dalam hidupnya, insya Allah enggak kena azab kubur. Baca tuh surat Tabarok setiap malam sekali. Atau kapan Anda bisa baca? Orang-orang yang suka baca itu insya Allah tubuhnya enggak kebakan sama binatang dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Tabarok dalam hadis lain, hiyal mani'atu min adzabil qabr au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Surat Tabarok itu dia adalah pencegah daripada azab kubur. Jadi orang ini enggak diazab kubur, malah dimuliakan dalam kuburnya dengan bisa membaca Al-Qur'an berkat. Ya itu sudah surat Tabarok yang dibaca. Kebetulan dia baca surat Tabarok. Kan memang diantara orang-orang yang enggak hancur tubuhnya itu wali, nabi, syahid, orang yang hafal Quran. Enggak hancur tubuhnya tuh nanti kalau dikubur. Kadang-kadang kafannya yang hancur malahan. Kadang-kadang kafannya juga enggak hancur. Enggak tahu enggak berapa lama ada satu kiai di Madura dibuka masih wangi, masih bagus, masih bersih. Ya di YouTube kalau enggak salah tuh, Anda enggak lihat tuh ada yang cerita. Ya itu enggak aneh. Nah ini buktinya kok. Apa itu berlaku sama itu kiai atau sahabat Al-Bunani atau sama ini sahabat? Lah, sama semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang suka sholat benar, yang suka baca Al-Quran benar, insya Allah itu dibawa nanti di kuburnya. Makanya jangan main-main kalau lagi baca Al-Quran. Ajarin anak-anak kita. Ya, usahakan kita ada baca Quran. Jangan ditinggal tuh Quran sampai bulukan. Kalau komik aja, HP aja, masya Allah, wah bening tuh HP, sampai pecah tuh, gini-gini terus. Saking seringnya di ini. Tapi bagian Quran bulukan, ya Allah, saya bukan nggak boleh HP ini, saya bawa HP itu. Ya, hebat lagi. Anda nggak punya HP ini, saya punya. Anda sekarang besar-besar semua, saya punya kecil, lebih hebat. Ya, nah hadirin, jangan ini aja, boleh silakan bol, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa Al-Quran. Paling tidak barangkali kalau nggak bisa banyak, baca sehari 1 lembar. Baca Al-Quran jangan ditinggal. Lebih bagaimana caranya? Bacalah dari mulai awal
sampai khatam. Khatam, baca doa, ulang lagi. Sampai qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin syarril waswas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim baca sedikit. Ya. Udah, ulang lagi. Terus begitu. Kalau bisa hizib, baik di masjid atau di rumah dengan anak-anak kita. Kalau orang dulu gitu ya. Orang dulu waktu saya masih kecil, masih nyantren dulu sama kakak sama abah itu. Kalau habis maghrib nggak boleh kemana-mana. Kumpul. Suruh baca Quran. Akhirnya faedahnya Pak, kita jadi lancar baca Quran karena terus-terusan kan. Jadi lancar. Terus nanti ini baca satu ain, selesai, terus baca ratib sampai sembahyang Isya baru selesai. Orang-orang dulu begitu. Kalau sekarang Upin Ipin, apa namanya, SpongeBob, apa lagi? Atau apa lagi tuh? Sekarang anak-anak. Iya benar. Waduh. Yang dilihat film kartun, film ini, film aja yang dilihat. Sampai ujungnya omongan film. Ya, belum lagi main game. Ya. Coba dirusak kita. Ini kerjaan siapa? Kerjaannya orang kafir. Anda dengar sebagian orang kafir nggak megang tuh, nggak dikasih anaknya megang. Itu apa? Apa namanya? Game-game itu nggak. Itu bisa merusak. Dulu waktu saya tinggal masih di Jalan Anyer, ada satu anak kena penyakit ayan karena kebanyakan nonton apa tuh? PlayStation. Banyak main. Kan pengen tembak-tembakan, mobil, matanya terus dikarenain, akhirnya jalan gubrak. Jadi ada di YouTube ada. Kebanyakan gitu. Awas hati-hati tuh. Ya. Kalau bisa jangan dikasih. Tapi sekarang sudah bala sudah ya Bagaimana nggak kasih, ibu bapaknya begini, anaknya kok ngomong abah gitu, umi gitu, kita diam. Kalah kita. Ya. Nah, tapi barangkali beri apa namanya, ada waktu, jangan semuanya terus itu. Bahaya tuh, bisa jadi ayan, orang bisa jadi rusak, dia punya mata, dia punya otak, nasallallahu alaihi ya. Baik, kembali yang sedang kita baca, bahwasanya orang-orang itu yang mulia, yang baik, dimuliakan oleh Allah, bisa membaca di samping sholat, bisa juga baca Al-Quran, berarti bisa baca yang lain-lain. Ya, kalau sholat kan bergerak semua, berarti semua bisa, seperti orang hidup. Tapi bagaimana cara kehidupannya, bagaimana cara bacanya? Kalau itu cara baca kedengeran, ketahuan ya, karena Al-Quran. Ya, tapi cara mereka membaca, Allah lah yang maha tahu. Nggak usah aneh dong. Kenapa aneh? Nah, ini ada suaranya nggak kelihatan apa-apa. Kadang-kadang orangnya di Saudi kita dengar di sini. Anda nggak bilang aneh kok. Kenapa kalau bagian Allah yang punya? Ah, nggak mungkin dalam kubur nggak. Nah ini. Apalagi itu yang namanya, yang dalamnya namanya apa namanya? Yang otaknya ini apa namanya? Otaknya komputer apa namanya? Iya, memorinya segala macam. Itu kan ciptaan orang. Bagaimana dengan ciptaan Allah? Dulu nggak ada yang begini. Waktu kita kecil, ya, yang sama-sama dengan umur saya nih, 60 tahun yang lalu, nggak ada kaset. Yang ada apa? Piringan hitam, plastik, kasih jarum, tak, nyanyi, tet, ini buatan orang. Ya, iya, dulu gitu kan? Itu kan ini plastik, bisa ada bunyinya karena ilmu. Apalagi ilmunya Allah, nggak aneh, saudara-saudara ya. Udah Isya belum? Hah? Oh, baik. Nah, jadi begitu ya. Mari saudara-saudara, cintai sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kembangkan sholat itu dengan sholat-sholat sunnah dan yang lain-lain, dan qiyamul lail. Ya, jamaah ya, apalagi di masjid. Anak istri juga kita ajak sholat. Ya jangan kita aja yang sholat, jangan kita yang selamat sendiri, nggak bisa. Tanggung jawab kita tuh anak istri, ajakin sholat. Ya, kalau perlu pukul, kalau nggak mau sholat, pukul dengan pukul yang benar ya. Nah, kita harus marah kalau dia tidak sholat ya. Baik, kita lanjutkan. Warwa Ibnu Mandah bi isnadihi an Talha bin Ubaidillah qala araddu mali bil ghaba fa adrakani al-lail. Ya. Ada seseorang yang dia kebetulan hartanya ditaruh di satu tempat yang serem dah, kayak di hutan gitu. Artinya di kampung, di dalam mungkin gitu ya. Nah, dia mau ngambil nih.
Dia punya harta nih, kebetulan ditinggal di hutan gitu. Fa'adrakan al-lail, tapi keburu malam. Mungkin udah sore, keburu malam. Terus fa'awaitu ila qabri Abdullah bin Hizam. Akhirnya saya kebetulan di situ ada kuburan Abdullah bin Hizam namanya, dia masuk ke situ ziarah. Fa sami'tu qira'atan minal qabr ma sami'tu ahsana minha. Ternyata ketika saya datang ke kubur Abdullah itu, saya dengar ada bacaan Quran yang belum pernah saya dengar, nikmat dan enaknya itu bacaan. Nikmat sekali bacaannya, bagus sekali bacaannya dalam kubur. Jadi dia muka hutan gitu, gelapan, masuk ke kuburan. Ternyata dalam kubur itu ada orang yang melantunkan Al-Quran begitu indah suaranya, belum pernah saya dengar, dia bilang. Ya, ada Nabi, ya. Dia belum pernah saya dengar seperti itu. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lahu faqala, ya Rasulullah, aku dengar Abdullah itu begitu di dalam kuburnya ngaji. Qala dzalika Abdullah, itulah Abdullah, kata Nabi. Itulah Abdullah. Kenapa? Alam ta'lam anna Allah qabada arwahahum faja'alaha fi qanadili min zabarjad wa yaqutin wa 'allaqaha wasatal jannah. Orang-orang yang meninggal dalam husnul khotimah dan baik itu ruhnya diambil oleh Allah, ditaruh di satu tempat gitu ya, kayak digantung di satu tempat di surga ya. Bagaimana bentuknya Allah lah lebih tahu ya. Ditaruh di situ. Baik, daripada berlian ya, di dalam berlian gitu tempat gitu, gimana bentuknya wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Gantung di surga. Fa idza kana al-lail, kalau sudah malam, jadi siang ditaruh tuh. Kalau sudah malam, ruddat ilaihim arwahahum, dikembalikan kepada tempatnya, kepada ruhnya. Jadi ke kuburnya karena badannya masih ada, tidak hancur, dikembalikan oleh Allah. Oleh karena itu mereka bisa beribadah di dalam kuburnya. Ya, ila makaniha allati kanat, kama dzakarahu Ibnu Rajab Al-Hambali, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi begitu saudara-saudara, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, aulia, aktob, anjab, ya, mereka hidup, apalagi Nabi, di dalam kuburnya dengan kehidupan yang pantas dalam keadaan mereka yang Allah kuasa melakukan hal tersebut. Itu adalah kekuasaan Allah. Kalau ente nggak percaya, berarti nggak percaya kekuasaan Allah Maha Kuasa. Lebih dari itu bisa. Kita nggak ada diadakan kok, sudah ada dihabiskan, dihidupkan lagi. Allah kuasa. Nah, sekarang dari kisah-kisah, riwayat-riwayat yang kita dengar, keterangan-keterangan yang kita dengar, tuntunannya untuk kita adalah bahwa mari kita sama-sama menjaga sholat, selalu membaca Al-Quran, cinta sholat, cinta Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa menghafadzkan Al-Quran, atau kalau enggak kita bisa, anak kita. Anak nggak bisa, cucu nggak bisa, cicit nggak bisa, orang lain kita sumbang supaya bisa jadi penghafal Al-Quran. Insya Allah kita dapat barokahnya. Ya, kita dapat barokahnya. Orang mukmin itu begitu, ngembang amal solehnya ya, berkembang amal solehnya, ke keluarganya, sahabatnya, bahkan orang lain. Karena apa? Tujuannya adalah ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, hadirin, inilah yang dapat saya terjemahkan, saya bawakan pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi satu contoh buat kita, menjadi pecut untuk kita lebih, ibadah kita lebih kuat lagi, sholat kita lebih kuat lagi, sholat kita lebih cintai. Demikian pula pembacaan Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan berkat keduanya kita bisa laksanakan hal tersebut bukan hanya di dunia, tapi juga nanti kalau sudah ada di dalam alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waktosna se'ef. Wallahu a'lam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma iftah 'alaina fathal 'arifin faqina fid din wa jammal sayyidil awwalin alaihim wa sallam. Qurrat a'yunana waj'alna minal ladzina ya'ishun fi quburihim bi ibadatillah ya rabb innaka ala kulli syai'in qadir berjibatil jadid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.